Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa penonton channel Eternal Foundation yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah edisi yang sangat spesial karena kita bersama-sama akan mendiskusikan, akan membahas tentang salah satu topik yang sesungguhnya secara praktik sudah terbiasa ada di tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini pemirsa kalian dari channel Eternal Foundation, kita akan berbicara tentang masalah riba ya. Masalah riba atau yang mungkin dalam istilah kehidupan masyarakat kita dikenal dengan bunga ya. Tentunya di dalam keyakinan kami di dalam agama Islam, khususnya bagi setiap muslim, riba adalah sesuatu yang perlu untuk dihindari karena memang dosanya yang besar dan juga siksanya yang berat ya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita coba akan mendiskusikan hal tersebut. Baik pemirsa penonton dari Eternal Foundation yang berbahagia, sebagaimana biasanya pada kajian Islam ya, riba yang besar dosanya dan ngeri siksanya ya. Mungkin bagi yang sudah mengetahui bersama-sama untuk ikhtiar menghindarinya. Bagi yang baru pertama kali mengetahui juga hendaknya berikhtiar, berusaha, berupaya untuk kemudian bisa menghindari apa yang disebut dengan riba atau bunga ya. Di dalam agama Islam ya, riba atau bunga ya, entah itu bunga yang berasal dari hutang piutang, sebagaimana ketika seorang nasabah dia berhutang kepada lembaga keuangan, kemudian di dalamnya ada bunga atau yang disebut dengan riba itu, atau mungkin bunga karena adanya pertukaran barang-barang ribawi ya. Tetapi yang sering banget di tengah-tengah masyarakat dan yang terjadi adalah riba atau bunga karena utang piutang. Jadi manfaat yang didapatkan karena hutang pihutang ya. Jadi kullu qardin jarra manfaatin atau jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pihutang, setiap pinjam meminjam yang di dalamnya ada manfaat ya, ada kelebihan, maka itu disebut riba atau bunga. Nah, ternyata riba adalah sesuatu perbuatan yang memiliki dosa sangat besar ya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Haythami, di dalam neraka jahanam ada satu lembah yang bernama Jubbul Husni. Ia dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar anak kuda. Ia memiliki 70 sengat. Masing-masingnya memiliki kantung bisa. Ia akan menyengat pezina dan memasukkan isi kantung bisanya ke dalam tubuh pezina itu. Dan pezina itu akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Ini adalah dosa bagi pezina. Lalu apa hubungannya pezina dengan riba ya? Kenapa kemudian di dalam awal ini dibuka dengan sebuah hadis tentang balasan atau dosa bagi pezina? Karena memang banyak hadis yang mengatakan bahwa dosa riba itu lebih besar dibanding dosa zina. Kita tahu sendiri zina adalah dosa besar yang memiliki balasan begitu luar biasa sebagaimana disampaikan di dalam hadis ini ya. Lalu ternyata riba atau bunga itu dosanya lebih besar daripada zina ya. Dosa zina itu sudah sangat besar.
pelakunya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan siksa yang sangat pedih di dalam neraka bagi para pezina. Tapi ada satu dosa yang ternyata nilainya lebih jauh, lebih besar dibandingkan dengan dosa zina. Dosa zina sudah sangat besar, tapi ternyata ada yang lebih besar dibandingkan dengan dosa zina. Apa itu? Dosa riba yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibunya sendiri. Ya, ini bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tabu bagi masyarakat sebenarnya. Bagi sebagian umat Islam sebenarnya sudah mengetahui bahwa dosa yang paling ringan dari riba, dari bunga, ya, itu lebih ringan dibandingkan dengan, atau paling ringan itu seperti bersetubuh atau berzina dengan ibunya sendiri. Ya, di dalam sebuah hadis riwayat, di dalam sebuah hadis ya, di mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mithlu ayyan kihar rujulu ummahu, ya. Riba itu memiliki 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri, ya. Jadi poin yang ingin disampaikan adalah bahwa riba yang diambil, ya, perbuatan mengambil riba itu dosanya begitu besar, ya. Entah itu baik bagi pemakan riba, baik pemberi riba, ataupun pencatat riba, ataupun saksi yang kemudian menyaksikan transaksi riba, ya. Dosanya begitu besar, lebih besar dibandingkan dengan zina. Bahkan yang paling ringan itu dari dosa riba semisal dengan menzinai ibu kandungnya sendiri, ya. Sungguh ini adalah ancaman yang begitu besar, ya. Semoga bagi umat Islam, bagi sebagian muslim yang kemudian mempunyai transaksi, ya, yang masih terikat dengan transaksi bunga, ya, semoga bisa terikhtiari untuk segera melepas itu semua, jual aset-asetnya untuk melunasi semua hutang-hutang riba, ya. Jadi kita bisa membayangkan orang berzina saja dosanya sangat besar, apalagi berzina dengan ibu kandungnya sendiri, ya. Ya. Sungguh naudzubillah min dzalik, ya. Kita berlepas dari hal-hal tersebut. Di dalam riba, dosa yang paling ringan itu semisal orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah. Ya. Jadi dosa riba itu lebih berat dibanding berzina. Di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa dirhamu riban ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min sittati wa salasin zayyah, ya. Jadi satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan ia mengetahui, maka dosanya itu lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Ketika ada seorang muslim yang tahu kalau itu adalah riba, kemudian ia tetap melakukan, dan kemudian transaksi riba itu mempunyai nilai sebagaimana kata Rasulullah 1 dirham misalnya, maka 1 dirham itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan melakukan zina 36 kali. 1 dirham itu jika kita ibaratkan itu mungkin, ya, untuk sekarang ini 1 dirham itu berarti sekitar 70-an ribu, ya. Jadi 1 dirham itu adalah perak, ya. Perak yang beratnya itu sekitar 2 gram lebih 2,9 sekitar 2,9 gram, ya. Senilai 70.000 katakan, ya. Kata Rasulullah 1 dirham itu lebih besar dibandingkan dengan 30 kali 6 berzina dosanya. Jadi jika punya uang riba 70.000, dosanya lebih besar dibandingkan dengan 30 kali 6 berzina, ya.
Jika punya uang 7.000, dosanya lebih besar dibanding 3 kali 6 berzina, dan hitungan-hitungan lainnya. Akan tetapi poinnya adalah bukan soal hitung-hitungan berapa riba yang kemudian diambil atau menjadi transaksi ya, tetapi adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga transaksi muamalah kita, transaksi ekonomi kita, transaksi keuangan kita bersih dari bunga, bersih dari riba. Jadi sebisa mungkin hidup tanpa riba ya. Pertanyaannya adalah, beranikah kemudian kita setiap bulan ya, setiap tahun berzina? Kenapa? Karena memang kita masih bertransaksi ribawi, kita masih membayar hutang yang yang ada bunganya, kita masih membayar bunga, membayar riba setiap bulannya, setiap tahunnya, dan seterusnya ya. Beranikah kita kemudian melakukan dosa tersebut secara rutin ya. Nah, yang mengerikan adalah begini ya, transaksi riba atau bunga ini memang paling banyak berada di dalam lembaga keuangan perbankan ya. Kita tahu bahwa secara data ternyata sampai bulan Maret 2020 saja simpanan yang ada di bank itu mencapai 2.611,45 triliun ya. Dan sebagian besar tentu transaksi ini berdampak kepada apa yang disebut dengan bunga atau riba ya, transaksi yang penuh dengan bunga atau riba. Nah, bentuk penyaluran riba yang paling besar salah satunya adalah dengan cara kredit ya. Ya, kredit untuk rakyat, kredit atau kredit usaha rakyat atau kredit permodalan, tetapi akad atau kontrak ya, transaksi tersebut adalah pinjam meminjam, hutang piutang, yang kemudian ada selisih bunga yang harus dibayarkan oleh seorang kreditur atau mereka yang meminjam. Nah, itulah yang kemudian menjadi bunga yang harus dibayarkan lebih dibandingkan dengan nilai utang pokoknya ya. Kita tahu bahkan secara data penyaluran kredit BRI itu naik 9,38% menjadi 884,27 triliun ya. Kemudian Bank Mandiri juga melesat 14,84% menjadi 786,11 triliun ya. Jadi transaksi riba justru malah semakin meningkat, transaksi bunga justru semakin meningkat ya. Termasuk data yang lain ya. BNI juga meningkat 11,2% ya. BTN juga meningkat 4,59%. Jadi yang memprihatinkan kita adalah justru transaksi ribawi, transaksi bunga itu semakin meningkat. Kesadaran akan pentingnya kebersihan dan juga kehalalan dalam transaksi muamalah itu justru malah semakin tergerus oleh meningkatnya transaksi ribawi yang terjadi, oleh meningkatnya transaksi bunga yang terjadi. Termasuk juga dalam pembiayaan kendaraan ya. Total aset perusahaan pembiayaan meningkat 1,03% ya, dari 504,8 triliun di tahun 2018 menjadi 516,7 triliun di tahun 2019. Ini data yang intinya adalah ingin menunjukkan bahwa tren pada transaksi ribawi, tren pada transaksi bunga itu semakin meningkat ya. Mengapa? Pertanyaannya adalah, benarkah kemudian menyimpan uang di bank tidak masalah? Bunga bank atau denda keterlambatan cicilan utang atau bagi hasil di bank bukan riba. Benarkah demikian? Kalaupun dosanya kecil, benarkah demikian? Kalaupun dosanya besar, itu berlaku untuk yang memakan, bukan yang memberi. Benarkah subhat seperti ini itu benar? Benarkah ini semuanya? Apakah benar menyimpan uang di bank itu tidak masalah? Apakah benar denda yang terjadi karena utang piutang itu bukan riba?
Benarkah riba itu dosanya kecil? Kalaupun benar dosanya besar, benarkah semuanya terkena? Bukankah hanya untuk pemberi? Benarkah demikian? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Kita harus bisa mengetahui tentang akad atau kontrak antara nasabah dan juga bank. Ya. Akad antara nasabah dengan bank sebenarnya adalah akad qard atau pinjam, bukan akad syirkah mudharabah. Jadi hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan nasabah sebagai pihak pemberi pinjaman atau muqrid dengan bank sebagai pihak yang meminjam atau muqtarid. Ini menurut salah satu definisi atau salah satu pengamatan yang ditulis oleh Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Matraq ya, di dalam kitab Ar-Riba wal Muamalat Al-Masrifiyah fin Nadhar Asy-Syari'ah Al-Islamiyah ya, Darul Asimah. Ini yang paling penting, kita harus tahu tentang bunga. Jadi bunga atau dalam bahasa ekonomi itu adalah interest atau faidah atau manfaat, adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, pada umumnya berdasarkan persentase. Intinya begini, ketika ada transaksi utang piutang atau pinjam meminjam ya, kemudian dalam proses pengembaliannya itu ada nominal yang lebih karena utang tersebut, karena dihitung dari pokok utang tersebut, kemudian secara nominal bahkan di awal sudah ditetapkan berapa, baik secara persentase ataupun dengan mekanisme yang lain, kelebihan itulah, tambahan itulah kemudian yang disebut dengan bunga, atau secara syar'i disebut dengan riba ya, atau mungkin di dalam ekonomi dikenal dengan interest ya. Itulah kemudian riba, itulah kemudian bunga, dan itulah yang terjadi dan menjadi praktek yang terbiasa terjadi di masyarakat ya. Kemudian secara khusus juga dikatakan bahwa riba adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Intinya, karena ada pinjaman kemudian ada tambahan itulah riba ya. Inilah yang kemudian disebut sebagai riba nasi'ah ya. Jadi ada riba nasi'ah, ada riba fadl, tapi kita fokusnya pada bahwa riba adalah sesuatu yang perlu dihindari, sesuatu yang perlu dibersihkan dalam kehidupan kita ya. Tentang riba sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada nomor 1 tahun 2004 tentang bunga ya. Praktek pembungaan utang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Jadi sebenarnya sudah lama ya, hanya memang banyak yang kemudian tidak tahu, mungkin ya sebagian, atau mungkin ada yang masih samar pengetahuannya, atau mungkin ada yang masih ragu terhadap riba, atau mungkin karena dia memang menyengaja ya masih kemudian kalah terhadap keadaan sampai kemudian dia berani terjerumus pada riba. Di dalam penjelasan Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam Fawaid Al-Bunuk ya, bunga bank adalah riba yang diharamkan ya. Bunga bank sama dengan riba atau haram sebagaimana penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh ya. Bunga bank adalah haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. Hal itu karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang atau pinjaman dan menerima utang atau pinjaman. Bahaya atau mudarat riba terwujud sempurna terdapat secara penuh dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram sebagaimana riba, dosa karena bertransaksi bunga sama dengan dosa riba. Termasuk dalam denda keterlambatan cicilan hutang juga riba. Apabila pembeli atau barang
atau apabila pembeli di mana barangnya secara kredit terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan, maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang, baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan. Ini penjelasan atau Majma'ul Fiqh al-Islam ya, divisi fikih Oki ya. Selain riba sebenarnya ada alternatif, yaitu bagi hasil mudharabah. Ini akadnya bukan pinjam meminjam tapi trust investment ya, investasi kepercayaan. Ada satu pihak memberikan modal untuk mengembangkan usaha, kemudian mereka melakukan bagi hasil. Ketika untung hasilnya dibagi, ketika rugi sama-sama bagi rugi. Yang satu rugi modal, yang satu rugi tenaga. Tidak ada angka kepastian untuk pengembalian karena memang bagi hasil usaha itu kadang rugi kadang untung, atau yang secara Islam disebut mudharabah. Jadi alternatif pada qard atau pinjaman yang kemudian rawan adanya riba adalah mudharabah, adanya trust investment, investasi kepercayaan ya. Mudharabah ya, kita tidak singgung mudharabah, ada mudharabah ya. Tidak ya, tentu tidak. Jadi mudharabah yang pertama penjelasannya adalah pembagian keuntungan harus didasarkan pada persentase yang disepakati dari keuntungan atau laba, bukan didasarkan pada jumlah tertentu atau persentase tertentu dari modal. Jadi bagi hasil itu kan dari hasilnya, bisa dibagi kalau ada hasilnya. Kalau hasilnya untung, hasilnya itu yang dibagi. Itu mudharabah, bukan pengembalian atau kelebihan atau tambahan nominal yang dibayarkan oleh si peminjam ya, oleh si penerima uang. Itu berdasarkan persentase pokok, apalagi di awal sudah ditentukan. Bagi hasil yang diberikan kepada pemodal, jika pengelola modal mendapatkan keuntungan, jika pengelola modal mengalami kerugian, tidak ada bagi hasil yang diberikan kepada pemodal. Ini bedanya. Kalau di pinjaman yang berbunga ya, si peminjam yang utang itu mau rugi ataupun gak rugi dia tetap bayar bunga. Mau uangnya dia pakai untuk apa, apakah usaha atau tidak, tetap membayar hutang baik pokok plus bunganya. Itu bedanya dengan mudharabah. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian modal ditanggung oleh pemodal, sementara pengelola menanggung kerugian waktu, tenaga, dan pikiran. Pengelola modal tidak menanggung kerugian modal sedikit pun, kecuali kalau kerugian itu terjadi karena kelalaian pengelola modal. Ini tidak terjadi pada bank, sehingga bank pun sebenarnya tidak mengamalkan bagi hasil, termasuk mungkin saja bank syariah ya, karena ketika usahanya rugi tetap membayar ya, tetap ada bagi hasil padahal tidak ada hasilnya. Tentu itu bukan mudharabah yang benar ketika itu terjadi pada praktek-praktek yang ada. Maka kemudian hal ini juga melanggar prinsip syariah. Tidak ada bedanya tentu dengan bank konvensional. Kalau bank syariah menerapkan seperti layaknya bank konvensional dengan adanya atau dengan menghilangkan potensi kerugian pada usaha yang dilakukan oleh nasabah. Nah, ini poin kita adalah ini sebenarnya. Poin kita adalah riba dosa besar. Riba dosa besar. Ijma ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar atau kabair ya. Ini di dalam kitab karya Imam Nawawi rahimahullah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya. Kitabnya sangat tebal ya. Pemakan riba bahkan seperti orang gila, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan atau penyakit gila. Surat Al-Baqarah 275. Tapi di dunia ini pemakan riba terlihat gagah
gagah. Padahal di hari kiamat mereka akan dibangkitkan layaknya seperti orang gila, ya. Di dalam hadis lewat At-Tabrani, barang siapa memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, berjalan sempoyongan. Kemudian beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila, ya. Di dunia mungkin mereka akan gagah berani, aku punya uang karena minjam, aku punya usaha tapi karena pinjaman bunga. Tetapi ketika dia tidak bertaubat, ketika dia tidak membersihkan, maka kemudian potensi dia dibangkitkan pada hari kiamat, pada hari akhir kelak, dalam keadaan yang sempoyongan seperti orang gila, itu bisa terjadi. Kemudian perutnya besar seperti rumah dan di dalamnya dipenuhi dengan ular-ular, ya, sebagaimana kemudian dijelaskan, ya. Pada malam Isra, ya, pada malam Isra aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba, jawab malaikat Jibril, ya. Jadi dalam salah satu kisah yang kemudian dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj adalah beliau melihat balasan bagi mereka-mereka pemakan riba, berupa orang yang kemudian perutnya itu besar sekali. Ternyata di dalamnya dipenuhi ular-ular, besarnya pun sebesar rumah. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, apa yang terjadi? Siapa mereka? Mereka adalah para pemakan riba. Itu adalah penggambaran yang disampaikan Rasulullah tentang balasan bagi mereka-mereka yang masih mempertahankan transaksi riba, masih mempertahankan transaksi bunga. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tadi malam aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat. Jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa ini? Dia menjawab, orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Apakah kemudian belum ngeri terhadap apa yang disampaikan pada banyak riwayat tentang balasan bagi pemakan, pemberi ataupun mungkin saksi yang masih berkutat pada transaksi ribawi, pada transaksi bunga, bahkan kemudian ada ancaman kekal di dalam neraka, ya, bagi orang-orang yang kemudian tetap mempertahankan riba. Di dalam surat Al-Baqarah 275, ya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya, dia sudah tahu kalau riba itu haram, lalu kemudian terus berhenti, kemudian dia bertaubat, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Maka sebelum dia tahu tentang riba itu haram, maka sudah terjadi dan urusannya terserah kepada Allah. Tapi orang yang kemudian kembali mengambil riba karena dia sudah tahu kalau riba itu haram, maka orang itu adalah penghuni neraka.
dan mereka kekal di dalamnya. Kalau memang sebelumnya belum tahu dan kemudian sudah tahu, maka kemudian dia berhijrah, dia mencoba untuk membersihkan riba yang dulu, yang sekarang ia tuntaskan, ia jual asetnya, bersihkan riba itu. Tahu hukum riba, meyakini riba itu haram, tapi tetap mengambil riba, akan disiksa di dalam neraka untuk waktu yang sangat lama. Ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi para pemirsa penonton Eterna Foundation yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, poin yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita berikhtiar untuk mendekatkan terus diri kita, ya, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, dan mungkin sampai kepada negeri kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada konteks transaksi yang kita lakukan secara pribadi, kita berharap semuanya adalah halalan thayyibah, ya, bisa memberikan keberkahan, kebaikan bagi kita, keluarga kita, dan semuanya. Salah satu yang kemudian kita harus hindari adalah adanya transaksi bunga atau ribawi pada diri kita. Semoga, ya, mereka sebagian dari kawan-kawan kita, sebagian dari saudara-saudara kita seiman, semuslim, yang kemudian masih terjerat oleh ribawi, untuk segera menghentikan transaksi ribawi, untuk segera menghentikan transaksi bunga, ya. Hitunglah kemudian aset-aset yang ada, segeralah tuntaskan. Apa kemudian yang perlu kita khawatirkan ketika kita menjual aset kita untuk membersihkan harta kita dari bunga? Semuanya adalah untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya adalah untuk kemudian menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah. Tidak masalah kemudian sebagian harta kita terjual untuk kemudian membersihkan dari riba. Yang penting secara perlahan dan bahkan kemudian sampai tuntas, riba bisa kemudian kita tinggalkan. Itu yang kemudian ingin kami sampaikan kepada pemirsa semuanya, ya. Semoga kemudian kita semua, ya, bisa benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi setiap langkah kita, dan kita senantiasa terus memberikan banyak manfaat kepada lingkungan dan juga masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kemudian kita berikhtiar bersama.